dahsyat. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau
Allah
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang indah yang Tuhan percayakan kepada kita, di mana Tuhan berikan kepada kita waktu untuk kita melakukan sesuatu dalam pekerjaan, aktivitas, apapun yang kita lakukan bersama Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Saya yakin ketika kita belajar, kita akan menemukan ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang terbaik akan terjadi bagi kita ketika kita mau belajar akan firman Allah. Pagi hari ini kita bersyukur. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 18. Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dalam ayat 18. Dikatakan di sana, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih ada di dalam kehidupan dunia yang sekarang ini, kehidupan kita tidak akan pernah luput dari yang dikatakan penderitaan. Ada banyak hal yang kita hadapi ketika kita masih ada dalam dunia ini, seperti kekhawatiran, ketakutan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Saudaraku, kita pasti berhadapan dengan yang seperti ini. Bahkan kita sudah mungkin mengalami dan pernah mengalami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa itu harus kita alami? Mengapa kita harus mengalami semuanya itu? Saudaraku, kita tahu bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga dunia ini dikuasai oleh si jahat yang dikatakan iblis. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita garis bawah dikatakan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Itu sebabnya ada banyak hal yang kita hadapi. Seperti tadi dikatakan kecemasan, kesesakan, sakit penyakit, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya, saudara yang dikasihi Tuhan. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan memuliakan firman Tuhan, kita muliakan Allah, kita tinggikan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Sebab apa? Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Tuhan pasti menolong kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Selama engkau ada dalam dunia ini, pertolongan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang
yang dibenarkan Tuhan dan melakukan kebenaran. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, yang mengasihi umatnya, mengasihi saudara dan saya. Dan setia akan janji Tuhan kepada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu. Saudara dikasih Tuhan, tentu kebenaran itu bukan kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran Tuhan, kebenaran di pandangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat yang kita baca ini dalam Mazmur 34 ayat 16-18, setidaknya kita melihat di sana ada dua hal yang penting yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, yang melakukan kebenaran. Yang pertama kita melihat ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk pagi hari ini. Yang pertama, ada perlindungan dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang kita butuh perlindungan. Kita butuh pertolongan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa memberikan pertolongan kepada kita. Dunia tidak akan pernah bisa untuk menyertai kita. Karena memang dunia ini sudah dikuasai iblis. Tetapi ketika kita ada di dalamnya, kita orang menjadi yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita ada perlindungan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudaraku, kita lihat di dalam Mazmur pasal 37, ayat 39 sampai 40. Firman Tuhan berkata, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saudara dikasih Tuhan dikatakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya penyelamatan, tapi perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka orang-orang benar itu mengalami kesesakan, Tuhan pasti menolong mereka. Oleh itu mari saudara dikasih Tuhan. Tuhan menolong kehidupan kita saat ini ketika kita di pagi hari ini orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan menjadi orang benar dan melakukan kebenaran. Percayalah pertolongan itu pasti kita dapatkan yang dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam Mazmur pasal 34 ayat 16 itu tadi, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Pandangan Tuhan terarah kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, pandangan Tuhan itu terarah kepada kita. Kalau mata Tuhan, pandangan Tuhan terarah kepada kita sungguh luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, orang benar, tentu yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Karena mentaati firman Tuhan, karena mentaati Tuhan sendiri. Dan dia, orang benar itu melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang taat melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan pagi hari ini, mari kita belajar untuk taat melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Sehingga mereka orang benar itu senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Saudaraku, artinya di sini Tuhan adalah tempat perlindungan orang-orang yang percaya dan dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang percaya dan melakukan kebenaran. Mereka akan lepas, mereka akan terlindungi oleh Tuhan dari kuasa iblis, kuasa si jahat yang membuat manusia cemas, takut, kekhawatiran, penderitaan, kesesakan, bahkan sakit penyakit pun
itu akan terlepas dari kehidupan orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, yang melakukan kebenaran itu sendiri. Tuhan melindungi orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai 11 dikatakan di sana firman Tuhan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia akan lepaskan kita dari semua apa yang terjadi dalam dunia ini. Artinya malapetaka tidak akan mendekat kepada kemah kita, ke tempat kediaman kita. Karena malaikat Tuhan itu diperintahkan kepada kita semua, kepada orang-orang yang benar, yang melakukan kebenaran untuk menjaga dari segala jalan kita. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Saudaraku, ingat di dalam Amsal pasal 24 ayat 16 dikatakan di sana, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekalipun orang benar itu mungkin mengalami penderitaan, sekalipun orang benar itu mengalami kekhawatiran, sekalipun orang benar itu mengalami kecemasan atau ketakutan, bahkan dikatakan sampai 7 kali jatuh, namun ia bangun kembali. Sekali dikatakan sampai 7 kali jatuh, namun ia bangun kembali. Karena Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, dan menopang mereka sehingga terhindar dari malapetaka. Saudara yang dikasih Tuhan, jangankan 7 kali, mau 8 kali, mau 9 kali, Tuhan tetap pasti melindunginya. Karena orang itu yang sudah dibenarkan Tuhan melakukan kebenaran di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat yang pertama, berkat yang kedua, dikatakan sana kepada orang-orang benar. Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita Allah yang baik. Ketika kita melakukan kebenaran dalam hidup kita ini, setiap seruan kita, setiap doa kita, Tuhan pasti jawab itu. Karena Tuhan kita, Tuhan yang menjawab doa. Mazmur 34 ayat 18 dikatakan di sana, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Sekali lagi dikatakan, apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar doa mereka. Dan bukan hanya mendengar, tapi Tuhan pasti menjawab setiap doa orang-orang benar itu. Yeremia pasal 33 ayat 3 firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika berseru, ketika berdoa, Tuhan katakan di sana menjawab dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Apa itu saudara dikasih Tuhan? Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak terpahami. Tuhan akan berikan yang lebih besar kepada kita semua, kepada orang-orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, ketika kita menjadi orang benar dan kita berseru, Tuhan pasti jawab itu. Salah satu kunci seruan doa kita terjawab oleh Tuhan adalah kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketidakbercela. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika ia berseru dan berdoa, Tuhan pasti mendengar seruan orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, bila orang benar berdoa dan berseru kepada Tuhan, dia akan mendapat pertolongan dan perlindungan. Saudaraku, sekali lagi dikatakan Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Saudaraku, kita melihat ketika orang benar itu berdoa, orang yang setia berdoa kepada Tuhan seperti seorang yang dikatakan Nabi Elia. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yakobus ini jelas dikatakan ayat 17 dari pasal 5, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Elia dikatakan sana sama seperti kita, berarti seperti manusia seperti kita ini, seperti manusia biasa. Tapi ketika dia berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Yang dia minta, saudara yang dikasih Tuhan, biar hujan tidak turun, dan hujan itu tidak turun selama 3 tahun 6 bulan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang sama, seperti apa yang dilakukan Elia kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita pun seharusnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, sama seperti dia. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti jawab doa kita. Apapun pergumulanmu, apapun yang menjadi doamu, Tuhan pasti jawab itu. Sebab Tuhan sanggup menjawab doa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 18 dari Yakobus pasal 5, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Ketika Elia berdoa, minta hujan turun, dan hujan itu turun, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga bumi pun mengeluarkan buah yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Dia berdoa, Tuhan jawab, Tuhan menurunkan hujan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita melihat di sana, dalam firman Tuhan tadi dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak minta tolong. Artinya bahwa ada kuasa yang sangat dahsyat yang Tuhan berikan kepada orang-orang benar yang sungguh-sungguh berdoa. Ada kuasa yang luar biasa di dalam doa. Apapun yang dialami saudara dan saya, mari kita terus berdoa, minta kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti mendengar doamu. Ada sebuah contoh yang dikatakan di dalam Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Kita melihat di sana apa yang dilakukan oleh Yosua. Firman Tuhan berkata, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas Ayalon. Saudara dikasih Tuhan dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Artinya Yosua berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan orang Amori itu kepada Israel. Dan dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah hari dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Saudara yang dikasih Tuhan, dan belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yosua berdoa, menyerahkan semua persoalan hidupnya. Apapun yang dihadapi, dia berdoa kepada Tuhan. Doa yang dinaikkan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa mereka, saudara dikasih Tuhan. Permohonan Yosua didengar dan dikabulkan, dan sungguh sangat luar biasa. Tuhan adalah penjawab seruan doa kita, doa orang-orang benar. Tuhan adalah penjawab seruan orang-orang benar sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan seturut dengan kehendak Tuhan, maka ketika mereka berseru, berdoa, Tuhan pasti jawab dan melepaskan dari segala kesesakan. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan pagi hari ini, mari kita orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, orang-orang yang sudah melakukan kebenaran, percayalah
ketika engkau melakukan kebenaran itu dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan pastikan bahwa Dia Allah menjawab setiap seruan doa kita. Setiap doa yang kita naikkan, Tuhan pasti jawab itu. Tidak mungkin tidak, Tuhan pasti jawab. Serahkan dikasih Tuhan, sebab Tuhan penjawab doa orang-orang yang berseru kepada Dia. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Puji nama Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang mengasihi kita, dan setiap doa kita Tuhan pasti jawab di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang selalu menjawab doa kami. Ketika kami berseru, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab, dan Tuhan berkati setiap seruan itu. Terima kasih untuk sepanjang hari. Kami percaya Tuhan pasti berkati kami dalam aktivitas, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ketika kami boleh kerjakan itu, ketika kami boleh lakukan itu, kami pasti diberkati oleh Tuhan bersama Yesus. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Tuhan berkati kami dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.